Cek, cek, cek. Masih bersama Kang Pangzo di alur cerita Battle Through the Heaven Season 5. Racun kabut bertahan jauh di dalam aliran Lord yang jatuh. Bahkan, udara mengandung sedikit bau busuk ini akan sangat merepotkan jika diserap ke dalam tubuh seseorang. Bagian dalam aliran Lord yang jatuh dipenuhi dengan banyak celah hitam. Hitam besar yang berkehitung jumlahnya. Terkadang, banyak raungan akan dipancarkan dari celah-celah ini. Semua makhluk hidup di tempat ini nampaknya memiliki racun mematikan. Setelah bertahun-tahun melakukan evolusi, jika seseorang ceroboh, orang akan jatuh di tempat yang paling tak terduga. Angin sepoi-sepoi yang tiba-tiba muncul di daerah yang sepi ini. Segera beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Tokoh, mereka melintas beberapa kali dan muncul 100 meter jauhnya. Itu hanya mungkin untuk melihat penampilan mereka begitu mereka mendekat. Tentu saja, mereka adalah kelompok Xiaoyan mencari langit naga. Sosok Xiaoyan dengan lembut mendarat di samping batu hitam. Little Fairy Doctor di mana adalah Dragon Poison, Dragon Scorpion Base. Xiaoyan menoleh dan melihat ke belakang, di mana Little Fairy Doctor dan Zinlan berada. The Little Fairy Doctor melihat sekelilingnya setelah mendengar pertanyaannya. Dia sedikit menutup matanya. Karena memiliki tubuh racun yang menyedihkan, dia tampak sangat peka terhadap makhluk-makhluk racun tertentu. Setelah merasakan sejenak, dia sekali lagi membuka matanya dan menunjuk ke arah utara. Dia menjawab dengan lembut, "Dengan begitu, kita harus segera datang. Saya bisa mencium racun di tubuh orang itu dari jarak jauh." Xiaoyan memiringkan kepalanya. Dia melirik Orc Demon Wayang menyusul di sampingnya dan langsung menghirup napas yang lembut. Sepertinya pertempuran sengit tidak bisa dihindari hari ini. Dengan kekuatan bintang Duzong dan tubuh fisik Magis Beast yang hebat. Zinlan, Anda harus menyembunyikan lebih jauh saat pertarungan dimulai. Jangan terlibat di dalamnya. Xiaoyan menginstruksikan Zinlan sebelum menggerakkan tubuhnya. Dia bergegas ke arah yang ditujukan oleh Little Fairy Doctor. Zinlan mengangguk. Dengan kekuatannya, jelas bahwa dia tidak bisa memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan tingkat ini. Ayo pergi. Anda telah berkonsumsi pil yang menarik perhatian Xiaoyan. Selama Anda tidak mengambil inisiatif untuk mengganggu makhluk-makhluk racun yang ganas itu, mereka tidak akan datang dan mencarinya. Si dokter peri kecil tersenyum kepada Zinlan. Setelah itu, dia menariknya dan dengan cepat mengikuti Xiaoyan di depannya. Sementara, kelompok Xiaoyan mulai bergegas menuju area di mana langit-langit naga Scorpion sedang bersembunyi. Pintu masuk aliran sungai jatuh telah menjadi sangat tidak biasa karena kedatangan kelompok orang. Sekelompok besar tokoh manusia berpakaian putih. Ada 4 sosok tua berdiri dengan bahu membungkuk tepat di depan. Keempat tokoh itu secara acak berdiri. Ada 3 aura es yang indah dan eksekutor yang perlahan menyebar di antara mereka, memberikan semacam perasaan yang sangat bertekanan. Orang yang paling menarik perhatian di antara mereka berempat adalah seorang elder. Pria tua ini memiliki rambut putih dan memegang tongkat dengan kepala ular yang tampak terbuat dari batu giok putih. Bahkan sedikit energi pun merembes keluar dari tubuhnya. Bahkan wajah orang tua itu pun tampak sangat keriput. Matanya yang menyipit tampak keruh. Penampilannya tidak berbeda dengan pria tua biasa. Hal yang mengejutkan orang lain adalah bahwa pria tua ini yang tidak tampak istimewa sebenarnya berdiri di tengah kelompok orang ini. Bahkan 3 pria berpakaian putih tua dengan aura megah tetap setengah langkah di belakangnya. Alis mereka mengungkapkan ekspresi hormat. Ada banyak orang saat ini menonton pertunjukan di sekitar pintu masuk Valen Goodstream. Mereka kaget saat melihat barisan ini, terutama saat mereka melihat gambar bunga salju khusus pada pakaian orang-orang ini. Sebuah keributan diaduk sebagai hasilnya. Mereka orang-orang dari lembah sungai es yang memimpin. Yang memimpin mereka adalah 4 ahli Duzong. Surga, apa yang ingin dia lakukan lembah sungai es ini? Menurut rumor, Bing Fu bersama 2 tetua lembah sungai es lainnya dan beberapa murid telah meninggal di tangan perawan yang menyedihkan. Dari tampilannya, lembah sungai es benar-benar marah kali ini. Jika saya sudah menebaknya dengan benar,
pria tua yang memegang tongkat itu seharusnya adalah Elder Tiandi dari Lembah Sungai Es. Bahkan di Lembah Sungai Es dia dianggap orang penting di antara 3 besar. Elder Tiandi ini sebenarnya dia tidak terduga bahwa itu Lembah Sungai Es bahkan telah mengirimnya kali ini. Racun menyedihkan Lady kemungkinan akan memiliki waktu yang sulit untuk melarikan diri. Percakapan pribadi di sekitarnya tidak mengganggu kelompok berpakaian putih ini. Pria tua berambut putih yang memegang tongkat yang membuat berbentuk ular membuka matanya yang agak keruh. Dia samar-samar bertanya, apakah semua orang di sini? Semua orang ada di sini dan menunggu Elder Tiandi memerintahkan. Seorang pria tua berpakaian putih di sisi lainnya dengan tergesa-gesa menjawab. Orang tua itu bernama Elder Tiandi mengangguk pelan. Dia mengulurkan tangannya dan dinginnya terasa di atasnya. Setelah itu, sebuah cermin es terbentuk. Sebuah gambar hadir di cermin es secara kebetulan. Gambar Shoyen, Little Fairy Doctor, or Demon Wayang, dan bahkan Tianhu Zunzi hadir dalam gambar tersebut. Ini adalah sisa-sisa angka yang ditemukan di jiwa-jiwa yang rusak dari para murid Lembah Sungai Es. Namun, tak terduga bahwa itu Fashion Lady yang menyedihkan memiliki bala bantuan eksternal. Namun, beberapa orang ini sangat asing bagi saya. Yang lama kemungkinan mereka adalah orang-orang dari luar wilayah Pil. Lembah Sungai Es belum menemukan tantangan seperti itu selama bertahun-tahun. Tangan orang tua saya hampir berkarat. Orang tua yang memegang tongkat berjalan ular menyapu matanya. Rasa dingin muncul di kulit ketiga ketua berpakaian putih saat mereka mendengar tawa ini. Mereka tahu bahwa itu semakin bahagia tawa orang ini, semakin padat niat membunuh itu ada di niatnya. Ayo pergi. Orang tua, saya benar-benar ingin segera bertemu dengan pakar ahli asing ini. Kemungkinan Lembah Sungai Es tidak bisa ditantang. Orang tua itu dengan lembut melambaikan tangannya. Banyak tatapan menatap orang-orang dari Lembah Sungai Es saat mereka sedikit demi sedikit menghilang dari pandangan mereka. Mereka saling pandang dan panas yang menyala muncul di mata mereka. Semua dari mereka tahu bahwa itu aliran Lord yang jatuh ini mungkin akan berhenti menjadi tenang. Kami telah sampai. Benteng batu adalah tempat target kami berada. Langkah Shoyen terhenti tiba-tiba saat dia mendengar ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya, dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat sebuah benteng batu berwarna putih besar yang terlihat jelas di bawah penutup kabut tebal. Langit-langit naga skorpion ada di tempat itu. Shoyen mengusir tangannya. Sebuah panas muncul di matanya setelah mencari wilayah Black Corner sampai ke Central Plains. Dia akhirnya menemukan langit naga yang hidup. The Little Fairy Doctor tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, saya pikir kemungkinan hal itu telah merasakan kehadiran saya. Tampaknya seekor binatang racun yang telah mencapai pangkat semacam itu juga memiliki kepekaan terhadap racun sengsara yang menyedihkan ini. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang disebut binatang purba seperti ini. Zinlan, kau harus tetap di sini. Jangan ikuti kita. Shoyen tersenyum sebelum menginstruksikan Zinlan. Dipahami. Zinlan mengangguk, mengingatkan, kalian semua harus berhati-hati. Shoyen menyeringai. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang meluncur menuju benteng batu. The Little Fairy Doctor dan Lord Demon Wayang mengikutinya di belakangnya. Dengan kecepatan ketiganya, mereka muncul dalam jarak 1000 meter dari benteng batu. Setelah beberapa saat mengikuti pendekatan mereka, mereka akhirnya bisa merasakan seberapa besar benteng batu. Tepat pada saat ketiga orang ini masuk ke dalam radius 1000 meter dari benteng batu ini, tanahnya itu tiba-tiba mulai bergetar. Segera raungan naga itu mengandung dipancarkan dari benteng batu dan sebuah badai kekerasan melanda, mengirimkan fragmen batu di tanah terbang. Hahaha. Sedikit keindahan tak disayangkan kalau Anda datang mencariku. Dalam hal ini, Anda harus patuh tinggal di belakang dan menjadi wanita saya. Raja ini menginginkan Anda agar tubuh racun yang menyedihkan itu untuk melahirkan keturunan sempurna dengan garis keturunan yang paling murni. Jeritan naga bergema di tempat itu saat tawa keras dipancarkan dari benteng batu. Setelah itu,
gemuruh menyebar ke seperti ombak. Seseorang bisa mendengar suara deru angin deras yang muncul setelah tawa nyaring terdengar. Sosok merah darah bergegas keluar dari benteng batu. Jeritan naga bergema di tempat itu saat tawa keras dipancarkan dari benteng batu. Setelah itu, gemuruh menyebar seperti ombak. Seseorang bisa mendengar suara deru angin deras yang muncul setelah tawa nyaring terdengar. Sosok merah darah bergegas keluar dari benteng batu dengan cara yang mirip petir. Sepasang sayap naga berukuran 100 kaki terbang dari punggungnya. Ekor kalajengking berwarna darah, panjangnya lebih dari 10 meter. Berada di belakangnya, ujung ekor berisi cahaya yang tajam dan dingin. Angka itu tetap tergantung di langit dengan bulan bundar yang berada di belakangnya. Kedua sayapnya diperpanjang dan ekor racunnya tampak seperti ular. Ini mendesis ke langit sementara kabut mengerikan menyebar. Kelompok Xiaoyan perlahan berhenti. Mereka melihat sosok manusia dengan sayap naga di langit yang jauh. Mereka merasakan aura dan kejutan mengerikan melintas di mata mereka. Apakah ini yang legendaris Ski Poison Dragon Scorpion Beast? Ini memang sangat kuat. Namun, inti Monster Core dan esensi Bloodnya adalah milik kita.